Baik, kembali lagi bersama saya Metodius Gule, jurusan Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategi ini merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategi yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, ada 5 level perubahan analisis perubahan strategi sebagai berikut. 1. Continuous, artinya mengulang strategi sebelumnya. 2. Routine change, artinya meningkatkan daya tarik pasar, misalnya merubah kemasan, harga, dan sebagainya. 3. Limited change, artinya menawarkan produk atau produk baru pada pasar yang baru. 4. Radical change, artinya ketika perusahaan melakukan merger atau akuisisi pada industri yang sama. 5. Organizational change, artinya ketika perusahaan melakukan merger atau akuisisi pada industri yang berbeda atau merubah industri yang dimasuki, merubah misi, keahlian, dan lain-lain. Nah, macam-macam struktur organisasi. Para manajer strategi harus memperhatikan bagaimana perusahaan mereka akan distruktur agar semua aktivitas perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Bentuk struktur organisasi diantaranya adalah 1. Struktur organisasi sederhana. 2. Struktur organisasi fungsional. 3. Struktur organisasi divisional. 4. Struktur strategi atau business atau unit. Struktur organisasi matriks. Nah, berikutnya kita membahas budaya organisasi dan kepemimpinan. Pengertian budaya organisasi. Budaya perusahaan merupakan norma atau nilai yang dianut bersama atau self value yang menjadi dasar bertindak seorang individu dalam organisasi. Fungsi budaya organisasi. Tanpa budaya organisasi, kinerja para anggotanya tidak dapat berjalan secara optimal. Itu sebabnya budaya organisasi menjadi hal krusial yang wajib dimiliki setiap organisasi atau perusahaan. Nah, di sini juga kita akan membahas karakteristik budaya organisasi yang baik. Ada beberapa macam. Di antaranya adalah memiliki identitas resmi. Berikut, mampu memberikan status pada karyawan, memiliki visi dan misi, manajemen mampu bersikap transparan, dan terakhir, memperhatikan kebutuhan karyawan. Nah, kita bahas mengenai pengertian kepemimpinan. Pemimpin adalah sosok yang paling bertanggung jawab untuk mengantarkan sebuah organisasi mencapai visi dan misinya melalui strategi, struktur, dan sistem yang paling efektif. Nah, adapun fungsi kepemimpinan, yaitu seluruh proses dalam manajemen strategi, mulai dari perumusan hingga implementasi strategi, tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan kepemimpinan yang efektif. Nah, di sini ada jenis-jenis peran kepemimpinan. 1. Kreator, artinya berperan melahirkan organisasi yang dilandasi visi misi dan semangat yang ia bagi kepada para pengikutnya. 2. Eselator, atau bertugas menerjemahkan visi dan misi ke dalam struktur sistem
dan prosedur sehingga organisasi dapat tumbuh dalam keteraturan. 3. Sustainer, artinya mengusahakan perbaikan efisiensi, menyempurnakan tugas-tugas organisasi sehingga dapat berjalan lebih lancar dan mampu menjalani komunikasi dengan pihak eksternal seperti media dan analisis. 4. Transformer atau menahan laju penurunan. Hal ini berarti mengubah proses dan arah serta meredefinisi misi organisasi. Dan terakhir, terminator, memadu organisasi menuju akhir eksistensisnya atau membantu organisasi terlahir kembali dalam bentuk yang baru. Dan kita juga membahas mengenai evaluasi strategi. Pengertian evaluasi strategi ada dua. Satu, tahap mengevaluasi strategi ini tahap terakhir dalam manajemen strategis. Dan dua, para manajer sangat perlu untuk mengetahui pada saat dimana ada strategi yang sudah dirumuskan tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan yang direncanakan. Nah, proses evaluasi strategi. 1. Mengkaji ulang atau review landasan strategi. 2. Mengukur kinerja organisasi. Dan terakhir, tindakan korektif. Nah, sistem evaluasi yang efektif ada 4 macam atau 4 jenis, yaitu 1. Ekonomis, bermakna, tepat waktu, dan terakhir real. Nah, cuman itu saja yang kita bahas pada saat ini, dan saya ucapkan terima